3 bulan menjadi istri sementara. Namaku Nabila, aku 24 tahun, lulusan sekolah menengah kejuruan dan saat ini bekerja sebagai penjaga butik kecil di Cianjur. Hidupku biasa aja, nyaris tak punya ruang untuk bermimpi. Setelah ayah meninggal karena stroke, aku menjadi tulang punggung keluarga. Ibu sudah tak kuat bekerja dan adikku masih duduk di bangku SMA. Sampai suatu malam seorang tamu datang ke rumah kami. Namanya Bu Rini, tetangga jauh. Tapi dulu sempat dekat dengan almarhum ayah. Ia datang dengan mobil hitam besar dan sebuah tawaran yang mengubah hidupku. Kawin kontrak Nabila, 3 bulan saja. Setelah itu kamu bebas dan kamu akan dibayar 100 juta. Aku menelan ludah, 100 juta? Uang sebanyak itu bisa membiayai sekolah adikku sampai kuliah. Bisa memperbaiki rumah kami yang bocor, bisa menyelamatkan hidup kami dari lilitan utang koperasi desa. Tapi, kawin kontrak itu dosa, Bu. Dan hukumannya, tanyaku berbisik. Ini sudah diatur, ada akad, ada mahar, sah di mata agama, tapi setelah 3 bulan, cerai, selesai. Tidak ada pemaksaan, jawab Bu Rini dengan senyum diplomatisnya. Aku tahu ini bukan cinta. Ini bukan pernikahan impian gadis kecil yang tumbuh dengan cerita Cinderella, tapi hidup memaksaku jadi realistis. Kadang kita harus memilih jalan yang tampak salah, demi sesuatu yang benar. Malam itu aku tidak tidur, dan esoknya aku bilang saya terima. 2 minggu setelah aku menyetujui tawaran itu, aku dibawa ke sebuah villa di puncak. Tempat itu sunyi, mewah, tapi terasa asing, seperti mimpi yang dipaksakan menjadi kenyataan. Di sana aku bertemu dengan lelaki yang menjadi suamiku selama 3 bulan ke depan. Namanya Hiroshi Takeda. Orang Jepang, usia sekitar 45 tahun, tapi wajahnya terlihat awet muda. Ia datang ke Indonesia untuk urusan bisnis, dan menurut Ibu Rini, sudah terbiasa dengan sistem ini. Katanya, pria-pria asing seperti Hiroshi menyukai wanita lokal yang tidak neko-neko dan bersedia menikahi sementara, selama mereka berada di Indonesia. Saya tahu ini aneh, katanya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, tapi saya janji akan baik. Aku mengangguk, lidahku keluh. Akad nikah kami diadakan malam itu juga. Hanya ada penghulu lokal, 2 saksi, dan Ibu Rini. Mahar yang kubawa pulang, uang tunai 50 juta, sisanya akan diberikan setelah masa pernikahan selesai dengan baik. Resmi, sah. Tapi tidak terasa nyata. Hari-hari pertama aku jalani dengan canggung, Hiroshi tidak kasar, bahkan terlalu sopan. Ia tinggal di villa itu dan aku, istri kontraknya, menemani sarapan, jalan-jalan, dan sesekali menghadiri acara makan malam dengan rekan-rekan bisnisnya. Aku diperkenalkan sebagai istri dan aku memerankan peran itu sebaik mungkin. Tapi tiap malam aku tidur di kamar terpisah. Dan setiap kali ku tatap wajah Hiroshi yang selalu tenang, aku bertanya-tanya, mengapa pria seperti dia memilih kawin kontrak? Apakah ia pernah mencintai seseorang yang sungguhan? Hiroshi, suatu malam aku akan memberanikan diri bertanya, kenapa kamu tidak menikah saja sungguhan? Ia menatapku lama sebelum menjawab telan. Saya pernah, tapi istri saya meninggal 5 tahun lalu dan saya tidak percaya jatuh cinta lagi. Jawabannya menggema di pikiranku, ternyata kami berdua sama-sama menyimpan luka, hanya saja bentuknya berbeda. Bulan pertama berlalu, aku mulai terbiasa dengan rutinitas. Hiroshi mulai lebih terbuka. Ia mengajakku belajar lebih sedikit bahasa Jepang. Mengenalkanku pada teh hijau asli yang pahitnya tapi hangat. Bahkan suatu hari memberiku kalung kecil untuk kenangan katanya. Hatiku bergetar, aku tahu ini hanya kontrak. Tapi mengapa kini aku mulai menanti senyumannya? Mengapa aku cemburu saat dia menerima telepon lama-lama dari rekan wanitanya? Dan mengapa setiap malam aku merasa sepi di kamar terpisah itu? Apakah aku mulai jatuh cinta? Dan jika iya, bagaimana nanti setelah 3 bulan berlalu? 2 minggu menjelang akhir kontrak, aku mendengar Hiroshi menelpon seorang di balkon. Dengan bahasa Jepang, tapi beberapa kata bisa kutangkap. Sudah 3 bulan, akan kembali ke Tokyo? Tidak, dia hanya istri sementara. Jantungku tercekat. 3 bulan? Hanya 3 bulan. Aku memang sudah tahu sejak awal.
Tapi kenapa sekarang rasanya seperti dihancurkan? Malam itu aku memberanikan diri berbicara. Setelah kontrak ini selesai, kamu akan pergi ya. Ia menatapku lama. Itu perjanjiannya, Nabila. Kalau aku tidak mau dibayar lagi, kalau aku ingin tetap jadi istrimu, bukan karena kontrak. Air mataku menetes. Aku membencinya. Membenci diriku sendiri yang berharap pada pernikahan semu ini. Tapi Hiroshi hanya diam. Maafkan saya tidak pantas menerima cinta baru. Dan malam itu aku menangis sendirian di bawah hujan. Aku bangun pagi dengan perasaan kosong. Villa itu hening, hanya suara angin dan langkah Hiroshi dari dapur. Ia masih membuatkan teh hijau seperti biasa, meletakkannya di meja dan duduk di seberangku. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada ucapan perpisahan. Nabila, mobil jemputanmu datang jam 11. Uangnya sudah ditransfer di rekening kamu. Kamu bebas setelah ini. Aku mengangguk, lidahku keluh, yang ingin keucapan terlalu banyak tapi tenggelam di tenggorokan. Jam 10.45, aku berdiri di depan pintu. Tasku sudah penuh dengan pakaian dan kenangan Hiroshi berdiri di ambang. Masih seperti biasa, dingin, tenang, sulit ditebak. Terima kasih, Hiroshi, untuk semuanya. Jaga diri baik-baik, Nabila. Aku berjalan melewatinya, menuruni anak tangga sampai tiba-tiba aku berhenti. Apa kamu benar-benar tidak menyesal? Tanyaku tak berbalik. Tak ada jawaban. Beberapa detik yang berlalu sampai akhirnya aku mendengar langkahnya mendekat. Tubuhku dipeluk dari belakang, hangat erat, dan pelan-pelan bibirnya menyentuh pipiku. Aku akan menyesal setiap malam. Ciuman itu ringan, singkat, tapi cukup untuk menghancurkan seluruh pertahananku. Aku melangkah masuk ke mobil dan seperti dalam film yang sudah tamat, villa itu perlahan menghilang dari pandanganku. Aku kembali bekerja di butik. Uang dari kontrak itu membantu adikku masuk universitas. Ibu bisa berobat dengan memulai usaha kecil menjual kue. Tapi aku masih menunggu. Bukan menunggu Hiroshi datang, tapi menunggu hati ini pulih. Suatu sore saat gerimis turun, aku menerima surat tanpa amplop. Hanya satu kalimat pendek dalam bahasa Jepang. Bolehkah aku kembali? Bukan sebagai kontrak, tapi sebagai cinta. Aku tak tahu apa itu sungguhan dari Hiroshi. Mungkin ya, mungkin bukan. Tapi aku tahu satu hal yang akan menunggu di tempat kami biasa minum teh hijau. Dan jika dia datang, maka kali ini aku akan menikah bukan karena uang, tapi karena hati. Kawin kontrak telah memberiku banyak hal. Uang iya, kesedihan tentu, tapi juga pelajaran bahwa cinta tidak bisa dibeli dan hati tidak bisa diatur dengan tanggal kontrak. Aku bukan gadis bolos lagi, tapi aku juga bukan wanita yang menyesal. Aku pernah menjadi istri sementara, tapi rasa itu akan selalu tinggal selamanya. 2 bulan setelah surat itu datang, aku memutuskan untuk berangkat. Aku tahu ini gila. Tapi entah kenapa aku tidak bisa melupakan kata-kata dalam surat itu. Entah karena isinya atau karena harapan yang masih berdenyut dalam hatiku. Dengan uang tabungan sisa kontrak, aku mengurus paspor dan visa kunjungan ke Jepang. Bu Rini membantuku menghubungi kontak Hiroshi terakhir, kantor cabang perusahaan di Tokyo. Kalau memang kamu yakin, kejar, jangan biarkan hatimu menggantung selamanya, kata Bu Rini pelan, untuk pertama kali terdengar tulus. Dan akhirnya pada bulan kelima sejak kontrak itu berakhir, aku mendarat di Narita sendirian, di negeri asing, tanpa tahu pasti apakah aku akan diterima atau dilupakan. Dengan alamat yang kubawa, aku tiba di kantor Hiroshi, tapi ketika aku tanya resepsionis, dia tampak ragu. Takeda-san? Dia sudah tidak bekerja di sini 2 minggu lalu, katanya pindah ke Okinawa. Okinawa? Aku nyaris nyerah, tapi malam itu aku menerima email. Kenapa kamu datang? Tubuhku gemetar, ia tahu aku datang. Dia masih memantau. Karena aku tidak ingin pertanyaanku kemarin berakhir di ciuman, tapi tak kamu jawab. 3 hari kemudian, aku naik pesawat dalam negeri ke Okinawa. Kota pantai yang jauh lebih tenang dari Tokyo, dan di sana aku menemukannya. Hiroshi sedang menanam bonsai di halaman kecil rumah kayu. Saat melihatku, dia hanya diam. Tak terkejut, tak marah, seperti memang sudah menungguku. Kamu datang, katanya pelan. Kamu yang memintaku datang dengan surat itu.
Aku takut kamu betulan datang. Kami duduk di bawah pohon sakura yang mulai gugur. Angin membawa kelopak-kelopak lembut itu jatuh di rambutku. Aku pernah menikah di sini, Nabila. Kami tinggal di rumah ini, tapi istri dan anakku meninggal karena kecelakaan mobil. Sejak itu, aku berhenti percaya rumah bisa diisi 2 orang. Aku terdiam, perlahan ku genggam tangan yang dingin itu. Kamu tak harus percaya rumah bisa diisi 2 orang. Cukup percaya bahwa hati bisa ditemani 1 orang. Ia menoleh. Untuk pertama kalinya kulihat air matanya di sudut mata. Kami tinggal bersama selama 2 bulan di Okinawa. Kali ini bukan sebagai pasangan kontrak, tapi 2 orang asing yang saling belajar untuk percaya. Namun, hidup tak semudah itu. Keluarga Hiroshi di Jepang menolak mentah-mentah hubunganku dengannya. Mereka menyebutku wanita bayaran dari negara ketiga. Ibu Hiroshi datang ke rumah melempar album pernikahan lamanya di hadapanku dan berkata, "Anakku tak butuh pengganti istri. Dia butuh sembuh, bukan wanita murahan." Aku menangis diam-diam malam itu, bukan karena hinaan, tapi karena rasa takut kehilangan Hiroshi lagi. Keesokan harinya, aku bangun dan tak menemukannya. Di atas meja hanya ada 1 catatan kecil. Kalau bersamaku menyakitimu, aku lebih memilih jadi kenangan baik daripada kenyataan buruk. Saat membaca catatan itu, dunia terasa runtuh untuk kedua kalinya. Hiroshi pergi lagi, tapi kali ini bukan karena kontrak, melainkan karena rasa takut. Aku bisa saja pulang ke Indonesia, menutup cerita ini sebagai luka manis, tapi hatiku tak mengizinkannya. Aku kembali ke Tokyo tidak dengan harapan yang sama seperti dulu, melainkan dengan tekad, jika aku benar-benar mencintainya, maka aku harus memperjuangkan yang belum selesai. Kujalani hari-hari bekerja paruh waktu di kafe milik teman Burini yang tinggal di Shibuya. Sambil menabung, aku juga mencari Hiroshi, bertanya ke kantor lamanya, ke komunitas pecinta bonsai, bahkan ke rumah sakit tempat ia pernah menjalani terapi trauma, semuanya nihil. Hingga suatu sore, aku melihatnya. Ia duduk di taman memotret bunga-bunga liar dengan kamera kecilnya. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya tirus, tapi aku mengenal sosok itu, bahkan dari kejauhan. "Hiroshi?" Ia menoleh, wajahnya kaget, tapi kali ini ia tidak lari. Kami bicara lama, tentang semuanya, tentang kontrak, tentang surat, tentang rasa takut dan harapan yang terlanjur tumbuh. Aku merasa tidak pantas untuk siapapun. Aku rusak, Nabila. Mungkin, tapi siapa yang tak rusak dalam hidup ini? Aku tak memintanya mencintaiku seperti dalam film. Aku hanya ingin kamu jujur satu sama lain. Dan malam itu, di taman sepi di bawah lampu-lampu Tokyo yang kuning temaram, ia menggenggam tanganku. Aku tidak bisa menjanjikan keabadian, Nabila. Tapi, aku ingin mencoba hidup bersama, tanpa kontrak, tanpa tanggal selesai. 4 bulan kemudian kami kembali ke Indonesia, bukan sebagai sepasang suami istri yang instan. Kami datang untuk meminta restu, dan entah bagaimana kali ini ibu tersenyum tulus. Kalian bukan lagi 2 orang asing, kalian 2 orang yang saling menyembuhkan. Pernikahan kami diselenggarakan sederhana di sebuah rumah kecil dengan pohon jambu besar di halaman, dan hanya beberapa orang sahabat. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun mahal, tapi ada satu hal yang tak ternilai, keikhlasan. Kini aku dan Hiroshi tinggal di Bandung, membuka usaha kecil bunga bonsai dan kafe teh. Hiroshi belajar bahasa Sunda sedikit demi sedikit, dan aku belajar memotret seperti dia. Kami tidak sempurna. Kami masih bertengkar soal hal-hal kecil, tentang kopi yang terlalu pahit atau tanaman yang disiram berlebihan. Tapi setiap pagi, saat aku membuka mata dan melihatnya di sebelahku, aku tahu aku tak lagi sendirian. Dan cinta ini yang dulu dimulai karena uang, kini tumbuh karena pengorbanan. Jika kamu pernah mencintai dalam keadaan terburukmu, jika kamu pernah dipaksa memilih antara harga diri dan kebutuhan, jika kamu pernah berpikir bahwa cinta hanya bisa tumbuh dari cerita yang indah, maka dengarkanlah kisahku. Aku pernah menjadi istri kontrak. Aku pernah menjual waktuku demi keluarga, tapi cinta ternyata bisa tumbuh bahkan dari kesepakatan yang diinginkan. Jika kita bersedia melihat manusia, bukan hanya perannya. Dan pada akhirnya yang kita butuhkan bukanlah cinta yang sempurna,
tapi cinta yang bertahan bahkan setelah kontraknya selesai.